Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, tiada henti kita terus mengaji, dan mengaji sampai ajal kita tiba. Karena hidup itu dinamis, tidak statis. Hari berganti hari, maka perlu kita mengupdate ilmu pengetahuan kita. Ya. Masih di surat yang sama, di surat Yunus ayat 57. Yang ini dalam kajian awal kita jadikan sebagai bahan dasar kajian. Kenapa kita harus membangun personality? Ya, inilah dasar kajiannya. Yang punya ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'izah. Sesungguhnya sudah datang kepadamu mau'izah. Mir rabbikum, dari Rabbmu, wasifa ulima fi sudur. Yang mau'izah itu sebagai syifa, sebagai terapi, sebagai obat lima terhadap apapun yang ada di dalam sudur. Wahuda wa rahmah lil mu'minin. Hudan dan rahmah untuk orang-orang yang mukmin. Wah, ternyata untuk menjadi mukmin ini panjang ya ceritanya. Nggak ujuk-ujuk jadi mukmin. Jadi sudah jadi mau'izah, sudah dipelajari pelajarannya. Gitu. Jadi gunakan dulu Al-Quran ini untuk kepentingan pengobatan personality. Kenapa? Karena Allah bilang kita di sini Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Ya. Kalau Allah ngasih obat berarti tadi kan sakit gitu. Cuman masalahnya kita tuh nggak sadar kalau kita tuh sakit. Karena orang yang mau ke dokter itu biasanya kan orang yang sadar kalau dirinya sakit kan. Gitu. Kalau dia nggak sadar dirinya sakit, atau dia takut ke dokter karena takut terbongkar semua sakitnya, ya berarti sampai kapanpun dia akan terus dalam kondisi sakit itu. Begitu. Nah, berarti manusia harus menumbuhkan dulu dalam kesadarannya bahwasanya kita ini memang sakit. Kita ini sakit. Mudah tersinggung, mudah marah, sensitif, dikit-dikit penghinaan, dikit-dikit menjatuhkan nama baik, dikit-dikit pencorengan nama baik. Sakit. Negeri kita ini memang dihuni oleh orang-orang sakit, cuma nggak sadar. Berarti walaupun dia belajar mau'izah, insan itu sadar harusnya kalau dia itu sakit. Orang yang tahu dan sadar akan sakitnya, ya, hanya orang yang tahu dan sadar akan sakitnya yang bisa menjadikan mau'izah itu sebagai syifa, sebagai obat. Nah, gitu. Kalau orang yang nggak sadar kalau dirinya sakit, banyak orang yang menggunakan obat disalahgunakan. Ada istilah penyalahgunaan obat kan gitu kan. Nah, bukan untuk pengobatan, malah digunakan untuk mabok gitu. Jadi Quran ini bukan untuk orang-orang yang mabok agama, bukan.
Ya, Quran ini bukan untuk orang-orang yang mabok. Kebanyakannya kita menerima ajaran Allah ini dalam kondisi mabok. Makanya omongannya banyak yang ngelantur. Ngapir-ngapirin orang, semua orang salah. Orang mabok kan seperti itu. Jadi Quran ini untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang mabok agama. Itu. Kalau dia merasa sehat-sehat saja, nggak mungkin bisa diobati. Nah, setelah sembuh, barulah bisa menjadi hudan. Ya, kan di sini wahudan. Apa itu hudan? Hudan itu memiliki 4 sinonim makna. Hidayah itu memiliki 4 sinonim makna. Yang pertama adalah petunjuk. Itu sinonim yang pertama. Yang kedua, pemandu. Yang ketiga, pembimbing. Dan yang keempat, pengendali. Jadi ada 4 sinonim makna dari hidayah. Yang pertama petunjuk, yang kedua pemandu, yang ketiga pembimbing dan pengendali. Nah, keempatnya berbeda-beda. Ya. Berbeda itu keempatnya. Dibimbing. Ya. Jadi ada yang untuk memandang, untuk melihat, itu harus ada petunjuknya. Ada yang boleh dilihat, ada yang haram dilihat, apa yang harus dilihat. Itu ada petunjuknya. Apa yang harus kita lihat misalnya. Jadi wajar kalau orang sudah sembuh, sudah sehat, sudah jalan, butuh hudan. Begitu. Yang namanya jalan, jelas akuisisinya. Yang mana rahmat dan yang mana laknat. Itu harus jelas. Di situ kita butuh hidayah itu. Setelah sehat. Jadi ada ayat yang berfungsi sebagai petunjuk, ada ayat yang berfungsi sebagai pembimbing, ada ayat yang berfungsi sebagai pemandu, ada ayat yang berfungsi sebagai pengendali. Kalau kita lihat 4 proses inilah proses rububiyah Allah itu. Ya, Allah memanggil di sini pakai kata Rob kan. Jadi ini kalau secara tanzil, kalau kita kumpulkan lafaz ya ayuhan nas, ya. Kalau kita kompilasi kalimat ya ayuhan nas yang ada di Al-Qur'an ini secara holistis, secara keseluruhan. Ini yang kedua. Yang pertama itu surah Al-Fatir ayat 3. Ya. Tapi dia nggak pakai kata roh. Ya. Wajar karena dia yang pertama gitu kan. Dia amar langsung di surat Al-Fatir ayat 3 itu kan. Nah, di sini dia memanggil dengan menggunakan eksistensinya sebagai Rob. Dia Rob yang Rahman dan Rahim. Gitu. Mukmin yang sedang fitrah itu gitu. Jadi mukmin yang fitrah ini kan. Jadi proses justifikasi fitrah manusia
dalam beriman. Nah, proses justifikasi fitrah manusia dalam beriman. Jadi ternyata untuk menjadi mukmin itu ada prosesnya. Proses yang pertama, kita harus sadar bahwa diri kita itu sakit. Setelah sehat, barulah kita bisa menjadikan Quran ini sebagai petunjuk, pembimbing, pemandu, dan pengendali. Baru kita bisa tahu mana rahmah, mana laknat. Orang yang sudah bisa membedakan itu semua, itu artinya fitrahnya tetap terjaga sebagai seorang mukmin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.